Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sama-sama belajar bagaimana caranya supaya perjalanan ibadah haji itu nanti menjadi perjalanan yang menyenangkan. Bagaimana caranya supaya kita tidak mengeluh dalam perjalanan ibadah haji nanti. Karena perjalanan ibadah haji itu kan perjalanan yang butuh fisik yang kuat. Perjalanan fisik, ibadah fisik, sehingga di situ ada kecapean, ada kesusahan, dan tentu nanti ada ujian dan cobaan yang akan kita hadapi selama perjalanan ibadah haji. Karena ibadah haji itu kan kita sama-sama tahu, haji yang mabrur itu laisa lahu jazaun illal jannah, balasannya itu satu-satunya hanya surga gitu. Surga itu kan tempat orang bersenang-senang gitu. Tentu untuk menggapai apa yang disebut dengan haji mabrur itu, dalam perjalanan ibadah haji itu tentu nanti akan ada ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kepada seseorang hambanya yang sedang berhaji. Nah, ujian yang umum, cobaan umum yang ditemukan oleh para jamaah haji, ini yang umum gitu kan, yang sering terjadi pada jamaah haji, yaitu adalah badannya drop, sakit, demam, pilek gitu kan. Itu ujian umum yang ya biasalah, itu kan biasa terjadilah pada jamaah haji gitu. Kadang sampai panas dingin gitu, sampai pilek, hidungnya meler gitu kan, keluar cairan dari hidungnya, itu biasa dalam perjalanan ibadah haji. Ujian umumnya orang berhaji begitu. Hampir setiap jamaah haji itu tidak ada yang tidak terserang pilek gitu. Ujian umum bagi orang yang berhaji. Nah, kemudian ada ujian-ujian cobaan-cobaan lainnya, berupa misalnya busnya telat datang, atau mungkin sudah capek-capek antri, tiba-tiba antri makan, sudah capek-capek antri makan, tiba-tiba pas giliran kita makanannya habis, begitu kan. Nah, ini ujian dan cobaan-cobaan seperti ini, itu nanti dalam perjalanan haji itu kemungkinan besar akan kita temui. Nah, bagaimana supaya kita itu ridho terhadap ujian dan cobaan yang kita lewati nanti dalam perjalanan ibadah haji, itu kita sama-sama belajar. Nah, saya ada buku bagus karangannya Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, judulnya itu Min Sunanillahi fi Ibadih, atau ada sunnatullah dalam hidup ini. Jadi dalam hidup ini, kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, ternyata itu hubungan kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata sudah ada aturan-aturan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu aturan itu tidak bisa dirubah ataupun dirusak gitu. Nah, itu yang disebut dengan sunnatullah. Jadi ada sunnatullah itu aturan-aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan pengaturannya Allah, itu tidak bisa dirubah ataupun dirusak gitu. Jadi sunnatullah itu sesuatu yang tetap, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, di antara sunnatullah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memadukan antara kesenangan dan kesusahan dalam hidup manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memadukan kesenangan dan kesusahan dalam hidup manusia. Itu setiap manusia pasti ada kesenangan dan pasti ada kesusahan dalam hidupnya gitu. Tidak ada orang itu yang senang terus dalam hidupnya, nggak ada. Begitupun tidak ada orang itu yang dalam hidupnya itu susah terus dalam hidupnya, nggak ada gitu. Nah, kesenangan orang yang berhaji yaitu ketika mereka mau berangkat haji.
Kan orang yang berangkat haji itu kan alhamdulillah mereka senang, porsinya masuk, begitu kan. Alhamdulillah mereka senang bisa melunasi biaya ibadah haji. Alhamdulillah mereka senang bisa mau berangkat haji nanti bisa ke Mekah, bisa ke Ka'bah melihat Ka'bah, bisa nanti berkunjung ke Madinah, berziarah ke makam Rasulullah. Itu kan kesenangan-kesenangan sebelum berangkat. Nah, nanti ketika berangkat, karena ini perjalanannya perjalanan fisik begitu kan, nah baru tuh mulai nanti ketemu kesusahan-kesusahan di situ. Karena ada keletihan, kecapean gitu dalam perjalanan ibadah itu. Belum lagi kalau nanti programnya ke Mekah gitu kan, sudah perjalanan jauh, kemudian nanti langsung tawaf sa'i dan tahallul begitu kan. Belum lagi nanti kalau yang haji reguler, dia akan menemukan tempat penginapannya itu ya agak berjarak dengan Masjidil Haram gitu kan. Dia juga harus menyesuaikan, ya kalau sudah tua misalnya tidak didampingi oleh keluarganya, dia juga harus sehingga dia harus bergantung kepada petugas haji misalnya gitu kan. Itu kan nanti kesusahan-kesusahan keletihan-keletihan yang Allah berikan juga gitu. Atau mungkin misalnya dia orangnya sehat, kuat gitu kan, tapi teman misalnya sekamarnya itu sudah tua dan punya penyakit misalnya begitu kan. Itu nanti cobaan-cobaan lagi gitu kepada orang yang sehat, yang teman sekamarnya begitu kan. Nah, itu hal biasa begitu. Karena dalam hidup ini ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang memadukan antara kesenangan dan kesusahan dalam hidup orang itu. Senang mau berangkat haji, kemudian dalam perjalanan haji itu menemukan kesusahan-kesusahan, kecapean, begitu kan, keletihan, ujian dan cobaan. Nanti senang, nanti setelah kesusahan itu Allah balikin lagi kesenangannya. Senang ketika mau pulang dari haji gitu kan, senang ketika kita setelah sekian lama melakukan perjalanan ibadah haji itu, kita pada akhirnya bisa berkumpul kembali lagi ke tanah air, bisa berkumpul lagi dengan keluarga begitu kan. Orang haji itu kan begitu. Mereka dalam mau berangkat haji senang, ketika sudah sampai dalam perjalanan ibadah haji itu ya karena waktu sekian lama mungkin mereka rindu kepada keluarga, kemudian nanti pulang ke tanah air mereka senang lagi tuh. Wah, akhirnya alhamdulillah sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Nanti besok akan kembali ke tanah air, ketemu dengan keluarga, senang lagi gitu. Jadi senang dan susah dalam hidup itu hal yang biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an itu, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa zakkir sabirin. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu, Allah itu pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, itulah kalau ada yang bertanya gitu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memberikan kesenangan-kesenangan saja dalam hidup ini? Kenapa harus ada kesusahan, ujian dan cobaan? Ternyata itu ada hikmahnya. Hikmah yang pertama adalah, apalagi orang yang mau berhaji ini harusnya paham hikmah-hikmah ini, bahwa manusia itu, kita ini sebagai manusia, secara kodrat itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara kodrat gitu, kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dituntut untuk membuktikan kodrat kita melalui perilaku kita. Jadi secara kodrat kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai seorang hamba kita ini dituntut untuk membuktikan penghambaan kita itu melalui perilaku-perilaku kita. Jadi amal perbuatan kita itu harus sesuai dengan kodrat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena kenapa kita itu harus berbuat sesuatu sesuai dengan kodrat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita sebagai manusia ini sudah diberikan fasilitas-fasilitas yang bisa kita nikmati daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi misalnya nikmat penglihatan begitu, sehingga kita bisa melihat sesuatu yang indah. Kita diberi telinga sama Allah sehingga kita bisa mendengar suara-suara merdu begitu. Nah, semua fasilitas diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita minta. Tapi ingat bahwa semua kenikmatan-kenikmatan itu, fasilitas-fasilitas itu yang diberikan Allah, itu hanya hak pakai saja, hanya hak guna saja. Kita bukan pemilik daripada fasilitas-fasilitas tersebut. Nah, karena kita bukan pemilik dari fasilitas-fasilitas tersebut, maka suatu saat fasilitas-fasilitas tersebut itu bisa diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi akal dan pikiran kita itu ada dalam diri kita, itu bukan karena keinginan kita, bukan karena kita yang mengadakan. Maka kalau karena bukan kita yang mengadakan, maka kita juga tidak bisa mempertahankan akal dan pikiran itu dalam diri kita. Suatu saat itu nanti pasti bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena fasilitas-fasilitas yang ada pada diri kita ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya kita itu sebagai seorang hamba sadar bahwa kita ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sadar bahwa kita ini miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewajiban kita berikutnya adalah tunduk pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini kalau kita itu sadar bahwa kita itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewajiban kita berikutnya adalah tunduk pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita ini adalah hambanya Allah. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa kita ini adalah hambanya Allah? Maka dalam bukunya Dr. Muhammad Said Ramadan Buti mengatakan bahwa penghambaan manusia itu nanti bisa dilihat dalam dua hal. Yang pertama, bersyukur di kala lapang dan bersabar di kala sempit. Jadi syukur dan sabar. Penghambaan manusia itu dilihat dalam dua hal, syukur dan sabar. Syukur artinya mempergunakan semua nikmat yang Allah berikan tersebut untuk sesuatu yang diridhoi Allah. Kemudian sabar artinya itu menyatakan kerelaan dan keridhaan kita atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak marah ketika sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seorang itu bersyukur ketika diberi nikmat dan bersabar ketika tertimpa musibah, maka orang itu sudah membuktikan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perilaku sadar. Nah, orang yang berhaji itu begitu. Orang yang berhaji, dia harus membuktikan bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji itu kan rukun Islam yang kelima. Kita ingin menyempurnakan keislaman kita ini dengan berhaji. Maka orang yang berhaji itu, mereka justru orang yang berhaji itu yang betul-betul harus yakin bahwa mereka adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka harus betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu cara untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuktikan diri kita ini adalah betul-betul hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara bersyukur dan bersabar. Bersyukur bisa berangkat haji, kemudian kalau ada ujian dan cobaan yang kita temukan dalam perjalanan haji itu bersabar begitu. Karena kita ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar.
Jadi tidak marah ketika kita sedang mendapat ujian dalam berhaji nanti. Nah, banyak orang yang dalam hajinya itu tidak bisa bersabar ketika ada ujian dan cobaan yang menimpanya. Seakan-akan ketika ada kesusahan, kepayahan, ujian dalam haji itu, dia tidak rela, dia tidak ridho. Nah, ketika orang yang berhaji itu dalam perjalanan hajinya itu tidak rela, tidak ridho pada apa yang terjadi padanya, begitu, kemudian marah ketika mendapatkan cobaan, maka itu nanti bisa merusak pahala hajinya, bisa merusak dan mengganggu pahala hajinya. Karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji orang-orang yang berhaji itu, yaitu bentuk kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka orang yang berhaji itu sebenarnya begitu kan, minimal untuk membuktikan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya minimal bersyukur dan bersabar. Bersyukur bisa berangkat haji dan bersabar ketika menghadapi cobaan-cobaan dan ujian-ujian selama perjalanan ibadah haji itu. Itu minimal. Tapi ada orang yang lebih hebat lagi. Dia tidak bersyukur dan bersabar, tapi bersyukur dan bersyukur. Bersyukur bisa berangkat haji, bersyukur ketika mendapatkan kesulitan dalam berhaji. Nah, ini lebih hebat lagi gitu kan. Bersyukur dan bersyukur. Ini tingkatan orang berhajinya ini ya sudah tinggi gitu. Bersyukur dan bersyukur. Bersyukur dikasih nikmat bisa berangkat haji, bersyukur juga ketika ada cobaan-cobaan yang datang dalam hidupnya itu. Karena kesusahan-kesusahan dalam hidupnya itu suatu hal yang pasti begitu. Suatu hal yang pasti. Tidak bisa dihindari gitu. Bahkan cobaan-cobaan dan ujian itu yaitu nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang setelah cobaan-cobaan itu, ujian-ujian itu Allah datangkan, setelah itu Allah datangkan juga kesenangan-kesenangan yang bahkan kesenangan itu lebih hebat daripada kesenangan-kesenangan yang pernah kita dapatkan dalam kehidupan kita. Tidak jarang seperti itu. Maka ketika ada orang berhaji itu bisa bersyukur dan bersyukur, Masya Allah, tabarakallah, ini berarti sudah persiapan mentalnya dalam berhaji itu, bahkan bukan dalam berhaji saja ya, dalam hidup itu berarti persiapan mental, persiapan rohaninya sudah luar biasa begitu. Nah, kemudian hikmah yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memadukan antara kesenangan dan kesusahan dalam hidup ini, ya karena dunia itu kan tempat beramal dan akhirat tempat menerima balasan. Pada hakikatnya kehidupan kita di dunia ini yang kita jalani sekarang ini adalah perlintasan menuju tempat akhirat. Jadi ini hanya perlintasan saja. Maka sudah semestinya nggak ada kesenangan dalam perlintasan tersebut. Yang ada ranjau, cobaan, air mata, ujian, supaya orang yang melintas di jalan tersebut itu tidak terlena. Nah, kalau terlena gitu kan, terlena dengan kesenangan-kesenangan gitu dalam perlintasan tersebut, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Bayangkan orang itu kalau dikasih kesenangan dalam dunia ini, hidupnya senang terus, maka nanti dia akan melupakan kesenangan yang hakiki, kesenangan yang sebenarnya, yaitu kesenangan di surga gitu. Dan bayangkan juga ketika dia misalnya sudah terbiasa dengan kesenangan-kesenangan yang ada di dunia, tiba-tiba kesenangan itu Allah ambil, tiga-tiga kesenangan itu Allah cabut gitu. Itu betapa sakitnya, ibarat seorang bayi gitu, yang lagi enak-enak menyusui, di ibunya menyusui ASI gitu, tiba-tiba dicabut, sakit gitu. Padahal bayi itu lagi butuh-butuhnya kepada ASI tersebut. Nah, maka
kehidupan dunia ini ya tempat beramal saja, tempat berbuat saja, bukan tempat menerima balasan. Maka jangan sampai kita terlena dengan kesenangan-kesenangan di dunia ini. Nah, maka ketika susah dan senang itu bercampur dalam hidup manusia ini, maka kodrat kita sebagai hamba Allah itu akan hidup. Kita akan lebih mudah tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin begitu kan, ketika aturan-aturan itu kita sudah tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sifat-sifat buruk dalam hidup kita ini akan tersingkir dengan sendirinya. Akan tersingkir dengan sendirinya gitu. Ketika kita sudah bisa bersyukur dan bersabar, atau bersyukur dan bersyukur gitu kan atas semua kesenangan dan kesusahan yang Allah berikan kepada kita, itu nanti penghambaan kita kepada Allah itu akan hidup, sehingga itu akan menuntun kita untuk tunduk pada perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau itu sudah terbentuk, maka perilaku-perilaku mulia dalam hidup kita ini akan hidup, dan perilaku-perilaku buruk itu akan hilang dengan sendirinya. Bagaimana mungkin ketika seseorang itu sudah tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menghambakan diri dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mungkin dia bisa berbuat zalim? Bagaimana mungkin dia bisa mengambil hak orang lain gitu? Karena dia sudah benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau sudah begitu ya, sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela dalam hidupnya itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang berangkat haji itu dalam perjalanan haji itu bukan hanya bisa bersyukur dan bersabar, tapi bisa bersyukur dan bersyukur gitu. Jadi ibaratnya itu apapun nanti yang Bapak Ibu alami, yang Bapak Ibu temui dalam perjalanan haji itu ya syukuri gitu. Itu akan membuat perjalanan haji kita itu lebih menyenangkan. Nah, kalau Bapak Ibu gitu dalam perjalanan hajinya itu tidak bisa bersyukur dan bersyukur, atau bersyukur dan bersabar, maka perjalanan haji nanti itu kemungkinan bukan menjadi perjalanan yang menyenangkan begitu. Itu akan menjadi perjalanan yang tidak menyenangkan. Dan kalau perjalanan yang tidak menyenangkan gitu, alangkah ruginya kita. Diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melunasi ibadah haji, bisa melaksanakan ibadah haji gitu. Tapi kita tidak bisa rela dan ridho terhadap ujian-ujian apapun yang nanti akan kita temui dalam perjalanan ibadah haji itu. Nah, demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan hati kita, mental kita lebih siap lagi untuk menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan yang akan kita hadapi dalam perjalanan ibadah haji nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.